Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Niken kami biasa disapa dengan Bu Niken. Kali ini Bu Niken akan menjelaskan materi kelas 7 semester 1, yaitu bab himpunan. Nah, bab himpunan ini unik sekali. Kenapa unik? Karena diajarkannya itu hanya pada kelas 7 tingkat SMP. Nah, jadi nanti ketika kalian SMA, ketika kalian kuliah, itu bisa jadi kalian tidak menemui. Nah, kenapa? Karena himpunan ini meskipun tidak dipelajari secara formal, sebetulnya hanya membutuhkan logika saja. Artinya bisa jadi yang lulusan sekolah dasar, kalau cara berpikir dan logikanya bagus pun bisa mengetahui materi ini dengan mudah sekali. Nah, kemudian materi himpunan ini ya, ini kalau misalkan kalian ada ujian masuk perguruan tinggi, kemudian tes masuk menjadi karyawan perusahaan tertentu, tes menjadi calon pegawai bank, kemudian lagi mengikuti seleksi ASN, aparatur sipil negara atau CPNS ya, biasanya kita menyebutnya, maka materi ini seringkali keluar ya, mendominasi soal-soal yang lain. Kenapa? Materi ini mengasah logika berpikir kita. Meskipun nantinya kalian tidak akan bertemu lagi atau diajarkan lagi dengan materi himpunan, tapi materi ini manfaatnya banyak sekali ya. Manfaatnya antara lain ya melatih logika berpikir kita. Kemudian lagi materi himpunan ini adalah materi yang sering sekali keluar di kehidupan sehari-hari ya. Nah, bedanya dengan materi yang lain seperti yang Ibu sampaikan, ini hanya dipelajari di kelas 7 semester 1 tingkat SMP. Nah, kalau misalkan dulu di SD ya, kalian kan diajarkan mengenai bangun datar, bangun ruang. Kemudian di SMP nanti ketemu lagi di kelas 7 itu ada bangun datar lagi seperti segi 4, segi 3 itu ketemu lagi. Kemudian bangun ruangnya dibagi dua nih, bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, limas itu diajarkan di kelas 8. Lalu untuk bangun ruang sisi lengkung seperti bola, tabung, dan kerucut itu akan diajarkan di kelas 9. Nanti SMA kalian akan bertemu lagi bangun datar dan juga bangun ruang, tapi tentu saja dengan tingkat kesulitannya dan juga soal-soalnya levelnya lebih tinggi. Nah, tujuan dan harapan Ibu setelah kalian mempelajari materi mengenai himpunan ini, kalian bisa membedakan mana yang bisa disebut himpunan, mana yang bukan himpunan. Kemudian kalian bisa menentukan irisan, kemudian gabungannya, lalu komplement dari suatu himpunan dan lain-lainnya. Nah, secara garis besar Ibu berharap materi ini bisa membantu kalian dan memudahkan kalian untuk mempelajari materi yang selanjutnya. Langsung saja kita mulai belajarnya, dimulai dari pengertian himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang memiliki ciri yang sama. Himpunan biasanya disebut juga dengan kumpulan, kelompok, grup, gerombolan, kelas, ordo, dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak semua kumpulan, kelompok, grup, gerombolan, dan sebagainya ini bisa disebut sebagai himpunan. Nah, kenapa? Karena kalau dari pengertiannya tadi, himpunan itu memiliki ciri yang sama, dan ciri yang sama ini harus bisa dijelaskan secara objektif. Contohnya seperti misalkan himpunan anak perempuan berjilbab di SMP Astra Agrolestari. Nah, itu kan cukup jelas ya. Jelasnya di mana? Yang pertama anak perempuan. Kita bisa membedakan perempuan dengan laki-laki. Kemudian berjilbab. Nah, kita bisa melihat secara langsung mana siswi yang berjilbab, mana yang tidak berjilbab. Jadi harus dijelaskan dengan objektif, dengan jelas dan disetujui oleh semua orang. Nah, bedanya dengan yang bukan himpunan ini bagaimana? Nah, disebut bukan himpunan ya apabila meskipun memiliki ciri yang sama namun sifatnya itu cenderung subjektif atau berbeda bagi tiap-tiap orang. Contohnya, himpunan siswa paling tampan di SMP Astra Agrolestari. Nah, tampan itu merupakan kata sifat. Dan tampan bagi setiap orang itu sifatnya subjektif atau lain. Nah, misalkan seperti Ibu ambil contoh Razikal
Barazik misalnya, bara. Nah, bara itu mungkin tampan bagi sebagian orang, tapi untuk orang yang lain apakah tampan juga? Nah, sifatnya itu tidak objektif atau berbeda untuk tiap-tiap orang. Tampan, indah, cantik, bagus, rapi. Nah, kata-kata sifat ya yang melengkapkan pada kata himpunan itu membuat himpunannya menjadi bukan himpunan. Wah, maksudnya bagaimana? Yang Ibu sebutkan adalah kalau kumpulan, kelompok, grup, gerombolan ini dijadikan satu karena sebuah kata sifat, maka bukan himpunan ya. Jadi himpunan itu ciri-cirinya adalah cirinya harus sama dan bisa dijelaskan secara objektif. Kalau dijelaskan dengan kata sifat, maka bukan himpunan. Nama himpunan dituliskan menggunakan huruf kapital dan anggotanya dituliskan di antara kurung kurawal. Kurung kurawal itu yang seperti apa? Kurung kurawal itu yang seperti ini. Ini namanya kurung kurawal. Nah, contohnya sekarang ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini adalah himpunan bilangan asli. Kalau dituliskan, nah himpunan bilangan asli ini dituliskannya adalah N. Nah, nama himpunannya adalah N menggunakan huruf kapital. Lalu anggotanya ini dituliskan di antara kurung kurawal. Buka kurung, lalu 1,2, 3, 4, 5 dan seterusnya ditutup dengan kurung kurawal juga. Sekarang akan Ibu jelaskan mengenai anggota, bukan anggota suatu himpunan. Anggota disimbolkan dengan E melengkung. Nah, ini adalah simbol untuk anggota himpunan. Bukan anggota berarti E melengkung coret. Nah, artinya kalau ada tanda seperti ini, maka ini menyatakan bukan anggota. Contohnya sekarang nih, kita masih menggunakan himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, kemudian misalkan sekarang Ibu mengambil contoh, apakah 21 itu anggotanya himpunan bilangan asli? Iya. Nah, berarti kita menuliskannya 21 anggota bilangan asli. Apakah kemudian 103 itu himpunan bilangan asli? Jawabannya iya. 103 juga merupakan anggota dari himpunan bilangan asli. Nah, ini penggunaan simbol anggota. Kalau penggunaan simbol bukan anggota, contohnya bagaimana, Bu? Contohnya sekarang nih, misalkan negatif 3. Negatif 3 ini apakah merupakan anggota dari himpunan bilangan asli? Jawabannya bukan anggota N. Nah, negatif 3 ini masuk bilangan bulat negatif ya, tapi tidak termasuk bilangan asli. Bilangan asli seperti yang kalian pelajari di awal semester 1 terdiri dari angka yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan prima, nah yang paling kecil dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Nah, kalau bilangan asli dimulai dari angka 1. Nah, lalu misalkan Ibu memiliki 0,14, apakah merupakan anggota? Jawabannya adalah bukan anggota bilangan asli. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menuliskan atau menyatakan himpunan. Nah, menyatakan himpunan ini caranya ada 3. Yang pertama dengan menuliskan sifat, yang kedua menuliskannya dalam bentuk notasi, kemudian yang ketiga adalah enumerasi. Enumerasi itu berarti menyebutkan anggotanya satu persatu. Nah, sebagai contoh ya, misalkan sekarang kita punya A adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15. Nah, apabila dinyatakan dengan menggunakan sifat himpunannya, maka kita menuliskannya dengan cara seperti ini. Pertama, nama himpunannya dituliskan dalam huruf kapital. Nah, nama himpunannya adalah huruf A, berarti kita tuliskan di sini A. A
dengan seperti biasa diawali dengan kurung kurawal, baru kita tuliskan sifatnya. Nah, A ini adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15. Nah, ini cara penulisannya menggunakan sifat. Nah, mohon maaf ini disingkat-singkat ya. Nah, yang penting jelas yang di dalam kurung ini adalah sifatnya bilangan genap kurang dari 15. Nah, disarankan besok ketika kalian menuliskan itu jangan sampai disingkat, karena singkatan itu biasanya ada yang tahu ada yang tidak. Nah, sekarang menuliskan dengan notasi. Nah, notasi pembentuk himpunan. Nah, menuliskannya juga yang pertama hampir sama nih. Kita tuliskan dulu nama himpunannya, yaitu himpunan A dalam huruf kapital. Nah, kemudian notasi ini kita notasikan bahwa anggota dari himpunan A ini sebagai X. Nah, X ini adalah anggota dari himpunan A ya, di mana X ini kurang dari 15. Nah, tapi ada syarat yang lainnya. Syarat yang lainnya apa? Syaratnya adalah X ini merupakan anggota bilangan genap. Nah, jadi X ini kita misalkan bahwa X ini adalah anggota dari A, di mana X ini harus di bawah 15 atau kurang dari 15. Tapi di sini disebutkan kan bilangan genap kurang dari 15, dia harus genap. Berarti X ini juga merupakan anggota dari bilangan genap. Ini adalah cara penulisan dalam bentuk notasi pembentuk himpunan. Lalu berikutnya dengan cara enumerasi atau menyebutkan anggotanya satu persatu. Nah, ini mudah sekali. Caranya bagaimana? Sama, kita tuliskan nama himpunan dalam huruf kapital, dibuka dengan kurung kurawal, lalu kita sebutkan semuanya nih. Bilangan genap kurang dari 15 dimulai dari bilangan genap berapa? 2, kita tuliskan 2. Selanjutnya 4, lalu 6, berikutnya 8, lalu berikutnya berapa lagi? 10, lalu 12, terakhir 14. Nah, ini adalah cara enumerasi. Jangan lupa ditutup dengan kurung kurawal lagi. Disebutkan semua anggotanya. Nah, kalau misalkan anggotanya terlalu banyak, Bu, bagaimana, Bu? Nah, kalau anggotanya terlalu banyak ya, bisa kita tuliskan pertama dan terakhir saja, lalu di tengah-tengah ya, di tengah-tengah sini. Nah, supaya misalkan penulisnya tidak banyak, itu diberikan saja 3 buah titik. Nah, titiknya 3 aja, jangan terlalu banyak. Ini artinya dan seterusnya sampai bilangan yang terakhir adalah 14. Kalau sampai tidak terhingga angkanya, maka 3 titik ini dituliskan di bagian paling belakang. Berikutnya kami jelaskan macam-macam jenis himpunan yang sering dibicarakan di mata pelajaran matematika. Nah, ada beberapa nih. Yang pertama adalah himpunan kosong, himpunan terhingga, himpunan tak terhingga, himpunan semesta, dan himpunan bagian. Himpunan kosong dulu. Himpunan kosong ini merupakan himpunan bagian dari semua himpunan yang ada di dunia. Nah, jadi kalau nanti diminta menyebutkan pecahan dari suatu himpunan, maka himpunan kosong ini pasti masuk. Himpunan kosong itu disimbolkan dengan 0 coret, atau boleh juga dituliskan dengan kurung kurawal. Nah, di tengahnya ini diisi apa? Diisi nothing atau tidak diisi apa-apa. Tidak diisi titik 3, juga tidak diisi angka 0, tidak diisi angka 1. Nah, ini yang namanya himpunan kosong. Kurung kurawalnya ada, tapi isinya tidak ada. Ini yang dinamakan dengan himpunan kosong. Himpunan terhingga. Himpunan terhingga seperti yang baru saja kita bahas. Nah, himpunan A merupakan
bilangan genap kurang dari 15. Artinya masih kita bisa sebutkan semua anggotanya. Nah, anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Nah, kita masih sanggup nih menyebutkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggotanya. Nah, ini artinya himpunan terhingga. Tapi kalau misalkan himpunan tak terhingga, nah seperti contoh yang sebelumnya, yaitu himpunan bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 sampai mana Bu? Sampai dan seterusnya sampai tidak terhingga, maka biasanya ditambahkan dengan 3 titik di belakang yang menyatakan ini adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Ini namanya himpunan tak terhingga. Kemudian ada yang namanya himpunan semesta. Himpunan semesta ini disimbolkan dengan huruf S kapital. Nah, himpunan semesta menyatakan induk dari semua himpunan yang ada yang disebutkan di soal itu. Nah, sekarang misalkan ada himpunan A yang anggotanya 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Induknya ini bilangan apa? Nah, bilangan asli boleh. Kenapa? Karena 2 ada di sini, 4 ada di sini, 6 ada di sini juga gitu kan. Nah, atau boleh juga semestanya itu himpunan genap diawali dari 2. Nah, maka 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 itu masuk di dalamnya. Ini adalah himpunan semesta. Kemudian ada himpunan bagian. Nah, himpunan bagian disimbolkan dengan U miring. Nah, U miring ya namanya ibu menyebutkannya. Himpunan bagian disimbolkannya dengan U miring ini. Nah, sekarang misalkan ibu memiliki himpunan B. Nah, himpunan B ini adalah himpunan bilangan genap kurang dari 15 yang merupakan kelipatan 3. Nah, maka B ini pasti masuk ke sini ya. Kalau yang ini kan bilangan genap kurang dari 15. Kalau B adalah bilangan genap kurang dari 15 yang merupakan kelipatan 3. Maka B ini juga merupakan himpunan bagian dari A. Kok bisa? Iya, kalau kita sebutkan B ini bilangan genap kurang dari 15 yang merupakan kelipatan 3, maka yang memenuhi ada angka 6 dan angka 12. Nah, 6 dan 12 ini ada di A, maka B ini merupakan himpunan bagian dari A. Nah, sekarang Ibu sedang memegang daftar nama siswa kelas 7A dan kelas 7B. Kita coba pakai apa yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan di sekitar kita ya di kehidupan sehari-hari, yaitu contoh siswa kelas 7A dan juga kelas 7B SMP Astra Agrolestari tahun 2020-2021. Kelas 7A terdiri dari Ade Pratama, Ahmad Rufi, Badra Aulia, kemudian Kalila Puja sampai dengan Zakia Mualasani. Ini kelas 7A. Lalu kelas 7B ada Adinda Siska Novalentina, ada Agus Setianto, Gilang Febianti, Ilyas Hanafi dan seterusnya sampai Zahratul Putri Andrea. Nah, ini kalau misalkan kita sebutkan ya, misalkan P adalah himpunan siswa kelas 7A, berarti kita bisa menuliskan P sama dengan buka kurung kurawal, kita tulis Adi Pratama, koma Ahmad Rufi, koma Badra Aulia. Kemudian boleh dilanjut dengan titik lalu ditutup dengan kurung kurawal kembali. Nah, itu adalah contoh. Lalu berikutnya lagi, kalau misalkan Ki adalah himpunan siswa kelas 7B, berarti menuliskannya bagaimana? Ya, Ki sama dengan buka kurawal Adinda Siska, koma Agus Setianto, koma Ahsin, koma Asrofika, koma titik tutup kurawal. Nah, itu adalah contohnya. Lalu sekarang misalkan Ibu menyebutkan
himpunan siswa paling cantik di kelas 7A. Nah, itu himpunan atau bukan? Nah, sebetulnya bukan himpunan ya. Kenapa? Karena tadi seperti di awal materi ya, cantik itu merupakan kata sifat dan sifatnya itu relatif untuk setiap orang. Bagi ibu cantik belum tentu bagi orang lain juga cantik. Jadi misalkan ada nih yang menyebutkan himpunan siswa paling cantik di kelas 7A atau di kelas 7B, maka siapa anggotanya? Nah, jawabannya itu bukan merupakan himpunan ya. Nah, bukan merupakan himpunan. Atau misalkan siswa kelas 7 ya, siswa kelas 7 yang rambutnya paling klimis. Nah, bagaimana kita menilai klimis sebetulnya? Apakah klimis itu yang mengkilap, yang berkilauan? Apakah klimis itu yang rapi, potongan pendek? Apakah klimis itu yang pakai pomade sampai netes-netes pomade-nya? Nah, itu juga merupakan kata sifat ya, klimis itu ya. Kita tidak bisa menentukan klimis itu dari segi mananya. Kalau misalkan klimis itu harus pakai pomade, Bu. Nah, pomade-nya itu harus yang seberapa banyak? Apakah cukup rapi saja, tidak ada jabrik-jabriknya, ataukah misalkan pomade-nya itu sampai berkilauan gitu? Nah, itu juga merupakan bukan himpunan karena merupakan kata sifat. Sekarang contoh dari himpunan anggota dan bukan anggota. Nah, tadi di kelas 7A ini kan ada Ade Pratama, Ahmad Rufi, dan Badra Aulia, dan seterusnya sampai Zakia Mualasani. Nah, sekarang kalau misalkan ibu menyebutkan Farah Anissa Husna, itu merupakan anggota dari kelas 7A atau bukan? Nah, jawabannya adalah anggota karena Farah itu kelas 7A gitu. Tapi kalau ibu menyebutkan misalkan Dina Fitria Oktaviani, itu anggota atau bukan? Jawabannya adalah bukan anggota. Kenapa? Karena Dina ini bukan kelas 7A tapi kelas 7B. Kalau dilihat dari banyaknya anggota ya, kelas 7A itu, himpunan siswa kelas 7A itu anggotanya ada 23, sementara kelas 7B itu anggotanya ada 24 ya. Nah, maka himpunan siswa kelas 7A dan himpunan siswa kelas 7B ini termasuk himpunan yang terhingga atau yang tak terhingga. Nah, jawabannya adalah yang terhingga. Kenapa? Karena masih dibatasi jumlahnya. Jumlahnya sesuai dengan kapasitas ruangan 23 dan 24 itu masih terbatas. Nah, tapi kalaupun harus dituliskan, Bu, bagaimana, kan panjang sekali menuliskan 24 nama. Ya, tulis saja minimal 3 nama, lalu kemudian di paling akhir diberikan titik yang berarti dan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari jumlah ya, jumlahnya ini bukan tidak terbatas, ini terbatas masih. Nah, itu. Sekarang himpunan semestanya. Nah, himpunan semesta dari kelas 7A dan kelas 7B ini apa? Himpunan semesta dari kelas 7A dan kelas 7B ini boleh dituliskan sebagai himpunan siswa kelas 7 SMP Astra Agro Lestari. Nah, tapi kalau misalkan nih sekarang ibu menyebutkan kelas 7A ada Ade Pratama, kelas 7B ada Adi Neda Siska, kelas 8A ada Edward, kelas 8B ada Aidil misalkan ya, kelas 8C ada Sri Wahyuni, kelas 9A ada Yolanda Jessica, kelas 9B misalkan ada Rafli Aditya, kelas 9C misalkan ada Dwi Sundari. Nah, kalau ibu sebutkan tadi ya, ada contoh masing-masing untuk 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 9A, 9B, dan 9C. Lalu semestanya apa, Bu? Gampang. Semestanya itu berarti yang ibu sebutkan tadi adalah himpunan siswa SMP Astra Agro Lestari. Nah, contoh himpunan yang lain yang ada di kehidupan sehari-hari nih, misalkan ibu sebutkan nih Ulin, Ramin, Meranti, dan Sindur itu masuk ke himpunan apa? Nah, mungkin ada yang menyebutkan, Bu, itu himpunan nama-nama ruangan perawatan di RSUD Sultan Imanuddin. Ya, boleh juga sih. Tapi kalau misalkan ibu sebutkannya ditambah lagi nih, misalkan Ulin, Ramin, Meranti, Sindur, Bengkirai, Rengas. Nah, itu masuk apa? Itu adalah himpunan tanaman endemik di Pulau Kalimantan.
Atau juga misalkan nih sekarang ibu sebutkan himpunan semestanya itu tanaman ya, himpunan semestanya itu tanaman. Nah, himpunan bagian dari tanaman ini apa saja ya, misalkan ada tanaman buah-buahan, ada tanaman sayuran. Lalu anggotanya untuk buah-buahan itu apa saja ya, bisa disebutkan, misalkan mangga, alpukat, stroberi, pisang, jeruk, dan seterusnya. Kalau misalkan sayuran Bu ya, sebutkan saja sayuran, ada kemangi, ada sawi hijau, kemudian ada kol, ada wortel. Nah, itu adalah anggotanya. Nah, atau bisa juga nih satu satu anggota itu bisa masuk ke dalam beberapa himpunan. Contohnya sekarang tomat. Nah ya, tomat itu disebut buah bisa, disebut sayur juga bisa. Atau misalkan nih sekarang pepaya nih, pepaya kalau masih muda ini disebut sayur, kalau sudah matang itu disebut buah. Nah, itu nanti ada penjelasannya di bagian kedua di video berikutnya ya, yang bagian 2. Nah, demikian materi himpunan ini Ibu sampaikan untuk bagian pertama. Silahkan dilanjut ke materi berikutnya, yaitu himpunan bagian kedua. Terima kasih, tetap jaga kesehatan ya, tetap berada di rumah. Mudah-mudahan kondisinya segera pulih kembali sehingga kita bisa bertemu kembali dan belajar seperti biasa di ruang kelas kembali. Terima kasih ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.